Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Feriska dan teman-teman semua. Jadi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu tentang sistem informasi pengelolaan rantai pasok dan penjualan. Sebelum mulai, ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Suwarnanto Prayoga sebagai moderator dan teman saya Depi Aprianti sebagai pemateri, Lara Amelia Apriani sebagai pemateri, Lutfia Nurul Hikmah sebagai pemateri, Rega Sonjaya sebagai pemateri, dan Nadi Kurniawan sebagai pemateri. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya Lara. Pada Lara, saya persilahkan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang, yang mana Putri Salju Skincare saat ini menghadapi berbagai kendala dalam proses pencatatan produksi, keuangan, dan penjualan, karena proses tersebut masih dilakukan secara manual. Akibat Akibatnya muncul beberapa permasalahan, antara lain yang pertama yaitu terjadi kesalahan input data karena pencatatan masih bergantung pada pengisian manual yang sangat masih rawan dengan kesalahan. Yang kedua yaitu duplikasi pencatatan pada berbagai dokumen, sehingga data sering tidak sinkron dan membingungkan ketika dilakukan pengecekan. Yang ketiga, keterlambatan proses kerja, terutama pada proses verifikasi data yang harus dilakukan secara berulang. Yang keempat, kesulitan dalam pembuatan laporan dan pengambilan keputusan, karena data tidak tersusun secara otomatis dan memerlukan waktu yang lama untuk direkap. Permasalahan tersebut menyebabkan terganggunya efektivitas operasional dan berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Jadi, masalah yang dialami oleh Putri Salju Skincare tadi dibutuhkan solusi yang yaitu permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu pertama mengintegrasikan dan mendigitalisasi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, menyimpan data tersusun, terpusat, dan real time. Yang ketiga, mengurangi kesalahan manual sekaligus meningkatkan produktivitas. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, seluruh data dapat dikelola lebih cepat dan lebih akurat. Next. Oke, kita masuk ke dalam proses profil Putri Salju Skincare ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk kecantikan dengan jaringan resell aktif di berbagai wilayah. Proses bisnis perusahaan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu yang pertama ada supplier, admin, finance, reseller, dan juga owner. Karena banyaknya pihak yang terlibat dalam proses operasional, perusahaan membutuhkan sistem yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik agar setiap fungsi bisnis dapat berjalan lebih efektif. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Lara atas penjelasannya. Sekarang kita akan menuju ke tujuan pengembangan sebuah website ini, yaitu untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dari penerimaan barang, penjualan, keuangan, sampai dengan laporan. Dan juga untuk mempercepat dan mengefisiensikan pencatatan transaksi, menghasilkan laporan otomatis real-time sebagai bahan pengambilan keputusan, meminimalisir resiko human error dan peningkatan akurasi data, dan meningkatkan pelayanan kepada reseller dan efisiensi internal perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke use case yang akan dijelaskan oleh teman saya Nadi. Kepada Nadi, saya persilahkan. Baiklah teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan use case diagram untuk sistem manajemen reseller dan supply chain. Nah, di sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari pemesanan oleh reseller, kemudian verifikasi admin, pembayaran, hingga pemantauan pengiriman oleh supplier. Nah, dalam diagram ini terdapat 5 aktor utama, yaitu reseller, admin, keuangan, dan supplier. Nah, yang pertama itu kita bakal menjelaskan alur per aktor. Yang pertama itu ada reseller. Nah, kita mulai dari sisi kanan atas yaitu ada reseller. Login, alur utama mereka adalah melakukan pemesanan.
Sistem mewajibkan mereka melihat produk terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan, mereka memiliki opsi membatalkan pesanan. Reseller juga dapat memantau status pemesanan, kemudian bisa melihat tagihan dan mewajibkan mengunduh invoice setelah pembayaran selesai sebagai bukti transaksi. Nah, yang kedua itu admin. Beralih ke sisi kiri atas itu ada admin. Admin itu bertugas mengolah data master, yaitu produk dan reseller. Tugas kuncinya adalah memverifikasi pesanan yang masuk. Kemudian admin dapat mengecek ketersediaan produk dan memvalidasi reseller. Jika tidak valid, admin bisa menolak pesanan. Jika pesanan valid, admin akan memproses dan meneruskan data ke bagian keuangan. Yang ketiga itu keuangan yang ada di bagian tengah kiri. Nah, divisi ini menerima data transaksi dari admin dan menunggu bukti bayar. Tugas utamanya adalah memverifikasi pembayaran. Jika bukti bayar tidak sah, proses pembayaran ditolak dan aktif. Setelah valid, keuangan mencatat pengeluaran dan membuat laporan keuangan untuk owner. Nah, yang keempat itu yang di sisi kanan bawah itu adalah supplier. Peran supplier di sini dibuat sangat spesifik untuk efisiensi. Supplier memiliki akses untuk melihat daftar PO yang masuk ke mereka. Setelah barang disiapkan atau dikirim, supplier bertugas mengupdate status pengiriman. Dengan ini, admin dan reseller bisa mengetahui status barang secara real time tanpa harus menelpon supplier secara manual. Nah, yang terakhir itu ada owner di bagian sisi kiri bawah. Owner itu tugasnya memantau kesehatan bisnis melalui laporan penjualan dan laporan keuangan. Nah, berdasarkan data performa reseller, owner dapat menetapkan kebijakan atau promo. Dan jika memenuhi syarat, mereka memungkinkan memberikan reward. Oke, baik. Terima kasih Nadi atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan menuju ke perancangan sistem dengan melihat sebuah wireframe yang telah kami buat. Boleh Nat ke wireframe? Oke, jadi pada bagian ini kami membuat sebuah wireframe menggunakan Figma untuk memperlihatkan tampilan awal website. Wireframe ini berfungsi sebagai rancangan awal agar semua anggota memahami bentuk halaman sistem sebelum dibuat dalam bentuk coding. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya, Nat. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke diagram activity yang akan dijelaskan oleh teman saya Regas. Kepada Regas, saya persilahkan. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan alur diagram activity di proyek kami. Yang pertama yaitu reseller, yang mana reseller ini melakukan pemesanan produk, melihat dan manage order mereka. Yang pertama yaitu reseller akan mengklik start ataupun memulai sistem. Kemudian reseller akan memilih produk ataupun melihat katalog. Kemudian sistem akan menampilkan katalog, yang dimana katalog ini berisi kategori, stok, dan harga reseller. Nah, ketika reseller sudah melihat katalog, reseller memilih produk dan memasukkan kuantitas. Kemudian sistem akan memvalidasi stok. Hanya yaitu reseller mengisi detail order seperti alamat, metode pembayaran, dan catatan pengiriman. Selanjutnya yaitu reseller akan mensubmit order. Kemudian sistem akan merecord order ataupun menyimpan data ke database. Selanjutnya yaitu reseller akan memilih menu pemesanan dan juga sistem akan menampilkan data pemesanan. Selanjutnya yaitu reseller akan melihat status pemesanan yang mana berisi ketika statusnya pending, proses, dan delivery. Selanjutnya yaitu supplier. Nah, di bagian supplier ini, supplier menerima PO dari admin dan memproses pengiriman dan mengupdate status. Supplier mengklik start atau memulai sistem, dan juga supplier ini membuka menu push order atau melihat daftar PO yang masuk. Kemudian sistem akan menampilkan PO baru ataupun status baru.
Ketika sudah melihat menampilkan PO terbaru, supplier ini akan melihat ataupun memilih PO untuk melihat secara detail. Kemudian si supplier ini akan memilih PO, sistem akan menampilkan detail PO. Selanjutnya, supplier akan mengubah status pengiriman seperti status selesai, status kirim, maupun status masih dikemas. Dan juga sistem akan menyimpan status pengiriman yang diupdate oleh si supplier tersebut. Dan juga sistem akan mengkonfirmasi perubahan status. Selanjutnya yaitu finance. Finance ini lebih ke verifikasi transaksi, mencatat pembayaran, dan laporan keuangan. Di mana alurnya finance membuka menu keuangan, sistem akan otomatis menampilkan opsi laporan keuangan, daftar pembelian, daftar penjualan, dan input maupun edit data. Selanjutnya, finance memilih aksi, lihat laporan, atau generate laporan yang terbaru ataupun yang terupdate. Nah, memilih aksi maupun hapus data, sistem akan memvalidasi input dan menyimpan perubahan yang dilakukan oleh finance. Selanjutnya yaitu finance memproses invoice atau mencocokkan invoice supplier dengan PO. Dan good note. Valid, lanjut ke postingan transaksi atau pembayaran. Jika tidak valid, maka kembali ke flag dan komunikasi ke admin maupun ke supplier. Verifikasi transaksi. Finance melakukan transaksi ataupun cek bukti maupun anggaran. Jika valid, cek status verifikasi sistem maupun sistem akan memposting jurnal ataupun debit maupun kredit. Jika tidak, transaksi akan dibatalkan atau dikembalikan. Kemudian sistem menyimpan ataupun mengupdate laporan seperti neraca, laba rugi, arus kas maupun status pembayaran. Selanjutnya yaitu sistem mengeksekusi pembayaran bila ada integrasi atau menandai untuk pembayaran secara manual. Finance menggenerate final report ataupun melihat laporan dari transaksi tersebut. Oke, selanjutnya owner. Owner ini lebih ke membuat purchase order maupun memverifikasi dan menerima laporan dari admin. Yang pertama yaitu owner ini mengklik start atau memulai sistem. Kemudian owner akan memilih menu untuk pembuatan PO. Nah, sistem akan menampilkan data untuk melakukan PO. Dan juga owner mengisi data PO lalu mengklik simpan, maka sistem akan menyimpan PO dalam status draft dan ketika owner mau submit PO ataupun edit lagi, jika edit maka kembali ke langkah isi form. Jika submit maka sistem akan melanjutkan ke selanjutnya. Sesudah mensubmit PO, sistem akan menunggu keputusan dari admin ataupun status pending. Selanjutnya yaitu admin. Yang pertama admin mengklik start maupun memulai sistem. Dan juga admin mengklik menu purchase order. Otomatis sistem akan menampilkan table purchase order dan menerima pemesanan produk. Lanjut ke admin. Ketika admin ingin menambahkan purchase order, jika tidak, maka akan kembali ke tampilan table purchase order. Jika dia setuju, maka input from purchase order.
lanjut ke kirim PO, dan sistem akan menyimpan data PO ke database. Selanjutnya sistem akan mengubah status PO menjadi pending. Selanjutnya sistem akan mengirimkan notifikasi PO ke owner. Ketika notifikasi sudah nyampe ke owner akan membuka daftar PO berstatus pending dan mengubah status pending menjadi proses. Maka sistem akan mengupdate status menjadi proses. Setelah mengupdate status menjadi proses, sistem akan mengirimkan PO ke supplier. Maka supplier akan melihat PO berubah menjadi status diproses. Sudah melihat notifikasi dari admin tersebut, supplier akan mengubah status PO menjadi dikirim. Maka sistem akan mengupdate status dikirim. Dan juga sistem akan mengirim notifikasi ke admin. Dan juga admin akan mengecek barang ketika sudah sampai. Oke, baik. Terima kasih Regas atas penjelasannya. Sekarang kita akan langsung mendemokan program yang telah kami buat. Pada Depi dan Pia, saya persilahkan untuk men-share screen kan layar. Oke, nah baiklah, jadi di sini itu adalah tampilan dashboard dari seorang admin untuk web kami. Nah, itu yang pertama itu ada dashboard, ada grafik, dan yang kedua itu ada master data, di mana master data ini ada produk, supplier, reseller, dan toko. Selanjutnya itu ada transaksi. Di transaksi ini itu ada pembelian, transaksi penjualan, dan purchase order. Yang selanjutnya itu ada keuangan, di mana di keuangan ini ada data keuangan dan pembayaran PO yang mau dibayar. Selanjutnya itu ada my profile. Ini berisi profil dari siapa pengguna yang masuk. Di profil ini kita juga bisa edit profil dan change password. Selanjutnya itu ada user management. Ada user management. Selanjutnya itu ada role management. Nah, di role ini kita bisa create new role. Dan selanjutnya itu ada user management. Di sini ada 6 user. Baiklah, selanjutnya kita melakukan transaksi pembuatan PO. Nah, di dalam sistem kami ini itu ada 2 alur. Yang pertama itu ada alur purchase order dan yang kedua ada alur resellernya. Nah, yang pertama itu saya bakal ngejelasin dulu bagaimana cara kerja alur purchase order dari sistem kami ini. Jadi, sistem itu akan pertama kali ngecek dulu stok barang. Jika menipis, maka sistem itu akan memberikan email kepada admin dulu. Lalu, admin akan membuat purchase ordernya di data transaksi, yaitu di purchase order. Nah, di sini admin tuh bisa tambah PO, lalu milih produk yang mana yang mau dipesan ke supplier, lalu pilih suppliernya apa, lalu masukkan jumlah pesanan. Dan untuk di brand kami ini minimal pemesanan ke supplier itu adalah di 1000 piece. Masukkan tanggal PO-nya dan estimasi tanggal kirim, lalu kirim PO. Dari kirim PO ini itu akan masuk ke supplier. Oke, setelah PO dibuat, maka sistem tuh akan mengirimkan data PO-nya tuh ke dashboard owner. Nah, di sini owner tuh bisa melakukan persetujuan atau approve untuk PO barang. Setelah tadi PO-nya itu disetujui oleh owner, maka PO ini tadi akan dikirim ke supplier melalui pemberitahuan PO baru ke email. Nah, supplier itu bisa mengubah status PO-nya dari diproses tadi menjadi dikirim. Lalu dia akan memilih tanggal pengirimannya. Setelah itu dia bisa melakukan perbarui PO.
Oke, selanjutnya ini masuk lagi ke dashboard admin. Jadi setelah barang tadi dikirim oleh supplier, maka admin itu akan merubah statusnya dari dikirim menjadi selesai. Jadi setelah admin tadi mengubah status PO-nya, maka receive good note-nya itu bisa dicetak. Nah, ini tuh ada button download receipt. Jadi kita bisa mencetaknya menjadi ekstensi PDF. Nah, jadi ini tuh adalah tampilan dari receipt good note-nya. Jadi semua informasi dari PO-nya tadi itu tercantum di receipt good note yang akan dikirimkan ke bagian finance untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses pembayaran. Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa receipt good note-nya itu udah diunduh, maka admin tadi kan memberikan receipt good note-nya tadi ke bagian finance. Nah, di bagian finance ini itu ada proses pembayaran ke supplier. Nah, di dashboard finance dia melakukan aksi bayar ke PO yang baru masuk. Selanjutnya dia pilih metode pembayaran. Di sini transfer. Lalu catatannya apa? Lunas. Selanjutnya upload bukti pembayaran. Lalu disimpan dan kirim notifikasinya ke supplier bahwa PO yang barusan itu sudah dilakukan pembayaran. Nah, jadi di halaman dashboard ini tuh tampil detail pembayaran PO-nya. Di situ ada nomor PO-nya berapa. Terus juga di sebelah kanannya itu ada menunggu verifikasi. Jadi kita bisa download bukti bayar dan juga verifikasi pembayaran. Nah, jadi setelah kita melakukan PO tadi, maka kita akan masuk ke alur berikutnya, yaitu alur dari reseller memesan produk. Kita login dulu sebagai reseller. Nah, di reseller ini, nah ini adalah bentuk tampilan dari dashboard reseller. Selanjutnya itu kita dapat memilih produk yang ingin kita beli. Di sini saya membeli produk Brightening Glow Serum. Saya juga menambahkan jumlahnya dan kemudian itu ada button checkout sekarang. Nah, kalau button checkout sekarang ini kita klik, maka kita akan masuk ke tampilan CO reseller. Di sini kita lengkapin saja nomor telepon, alamat lengkap, dan kota serta provinsi. Selanjutnya kita memilih metode pembayaran. Di sini saya memilih kris dan update konfirmasi pembayaran. Nah, ketika sudah diupdate konfirmasi pembayaran, maka pembayaran tersebut akan masuk ke tabel transaksi penjualan yang ada di dashboard admin. Kita akan logout terlebih dahulu dan masuk lagi sebagai admin. Nah, di dashboard admin ini, di tabel penjualan, itu akan ada status pesanan yang masuk dan yang pertama itu ada dengan status pending. Nah, admin itu dapat merubah status tersebut menjadi processing, diproses, dikirim, dan selesai. Ketika status tersebut diubah jadi diproses, maka data yang ada di tabel pending itu akan masuk ke tabel proses. Begitupun seterusnya. Nah, jadi tadi setelah datanya itu masuk dan statusnya diperbarui, di sini juga ada tabel produk yang ada di master data. Itu kita dapat menambahkan produk baru. Oke, selanjutnya itu kita bisa menambahkan reseller baru tapi dengan registrasi terlebih dahulu. Kita juga bisa menambahkan nama toko dan nama supplier.
Nah, jadi jika ingin menjadi seorang reseller baru, kita bisa membuat register terlebih dahulu dan mengisi nama, nomor telepon, mengirimkan foto, memilih toko, Instagram, WhatsApp, kota, dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada button register. Kesimpulannya yaitu Putri Salju Skincare ini menghadapi masalah pencatatan produksi, keuangan, dan penjualan yang masih manual sehingga sering menimbulkan kesalahan dan keterlambatan kerja. Web sistem informasi yang kami bangun menjadi solusi untuk mengintegrasikan dan mendigitalisasikan seluruh proses tersebut. Dengan sistem ini, pencatatan menjadi lebih cepat, akurat, aman, dan dapat menghasilkan laporan otomatis yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.